Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Kali ini saya akan membahas mengenai exception handling. Ya. Nah, sebelumnya apa sih exception itu? Ya, kita bahas dulu tentang jenis-jenis error. Ya, jenis-jenis error yang ada di dalam pemrograman. Ada yang namanya adalah error sintaks. Ya. Nah, kalau error sintaks itu biasanya terjadi karena kesalahan adik-adik dalam coding, kesalahan adik-adik dalam ketika menuliskan codingannya. Misalnya aja adalah kurang huruf awal, atau mungkin kurang titik koma, kurang semikolon ya, atau mungkin kurang macam-macam lah ya. Yang namanya adalah error yang disebabkan karena kesalahan pemrograman, kesalahan dalam hal coding ya. Nah, kalau yang seperti ini, kalau di ujian, kalau ada salah coding, itu masih saya beri nilai, walaupun tidak sempurna. Ya. Nah, berikutnya ada juga yang dia itu adalah semantic error. Nah, kalau semantic error ini sebenarnya di coding itu tidak ada kesalahan penulisan. Hanya saja di semantic error itu ada kesalahan dari algoritma yang ada dibuat. Ya, misalnya speknya adalah seperti ini, ternyata softwarenya punya perbedaan algoritma. Nah, itu biasanya terjadi bukan karena salah ketik. Kalau syntax error itu adalah salah ketik. Nah, kalau semantic error itu terjadi karena adik bingung dalam rangka menyusun algoritmanya. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya di sini ya. Bisa juga semantic error itu adalah looping yang berulang-ulang. Misalnya adik-adik lupa membuat kondisional dari loopingnya, sehingga loopingnya terus berulang-ulang terus ya. Atau misalnya kondisional yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau semantic error itu error karena masalah algoritma. Nah, kalau syntax error itu error karena masalah coding, karena masalah listing program, ya, titik koma dan lain-lain, semikolon dan lain-lain. Nah, ada juga di sini selain tadi ya, selain syntax error sama semantic error, ada juga yang namanya adalah runtime error atau eksepsi. Nah, runtime eksepsi ini adalah kesalahan ringan yang terjadi ketika program memenuhi kesalahan pada saat eksekusi program dijalankan. Ibaratnya codingan sudah benar ya, mulai dari semikolon, tanda petik, terus tanda bagi, semuanya udah benar semua. Dari segi semantik errornya juga udah oke ya. Tapi error yang runtime error ini adalah error yang terjadi karena kondisional. Ya. Waktu dikompil dia oke, ya, tapi tiba-tiba dia menemukan suatu kondisi yang tidak disengaja, kondisi ya, yang membuat aplikasi itu menjadi error. Ya. Nah, eksepsi adalah suatu kondisi abnormal yang terjadi pada saat pengeksekusian suatu perintah. Dia sifatnya kondisional tadi. Ya. Waktu dieksekusi programnya berjalan, tapi tiba-tiba ketika program berjalan dia menemukan suatu kondisi yang membuat program itu menjadi error. Contohnya misalnya yang paling gampang begini, misalnya adik-adik bermain game, ya, adik-adik bermain game. Nah, ketika adik-adik itu bermain game, tiba-tiba misalnya gamenya game online ya, tiba-tiba gamenya itu error karena servernya putus. Nah, gamenya sih bisa dieksekusi ya, tapi ada suatu kondisi tertentu yang membuat software game kamu itu menjadi error game online-nya. Kenapa? Karena ada kerusakan jaringan. Nah, kerusakan jaringan itu kondisional. Nah, itu yang disebut dengan excessive ya, atau exception atau runtime error ya. Nah, saya ambil contoh ini aja deh ya. Nah, ini adalah suatu program yang benar ya. Dari segi coding programnya dia udah oke. Dari segi algoritmanya dia juga sudah oke ya. Nah, tapi coba perhatikan di sini aja. Di sini ada kata for integer i sama dengan 5, i lebih besar dari 0, i min ya. Nah, lalu setelah itu kan bilangan itu dibagi sama i ya. Nah, ini ada nggak kemungkinan i itu menjadi 0? Ada ya. Kalau misalnya 5 dikurangi terus-menerus, ini 5 kali looping, i-nya itu akan menjadi 0 ya. Nah, coba sebuah bilangan misalnya 100 ya. 100 itu dibagi sama 0. Hasilnya apa? 100 dibagi sama 0. Nggak ada ya. Nah, itu yang disebut eksepsi. Jadi
ketika program ini dieksekusi, misalnya I-nya 5, dia masih bisa ya. Dikurangi lagi I-nya 4, masih bisa dieksekusi. I-nya 3, ya masih bisa dieksekusi. Terus sampai akhirnya I-nya menjadi sama dengan 0. Nah, begitu 100 dibagi 0, itu nggak bisa. Nah, itu baru yang disebut dengan runtime error atau eksepsi, yaitu sebuah kondisi di mana program itu menjadi error di kondisi tersebut, yaitu ketika bilangan ini dibagi oleh I. Jadi di mana dia akan error, ya? Dia akan error ketika di looping yang kelima. Ya, ketika I-nya ini sudah menjadi 0, ya. Nah, begitu dia di sini baru 100 bagi 0 berapa, tidak terdefinisikan dalam matematika. Atau di sini dia disebut dengan exception error, ya. Nah, yang akan terjadi adalah akan error program ini ketika dia di looping yang kelima, dia akan menemukan error. Di looping yang sebelumnya dia tidak error, ya. Nah, ini ada contoh eksepsi, ya, dan lain-lain. Ada file yang akan dibuka tidak ada. Nah, ini, ya. Koneksi jaringan putus. Lagi main game online, asik-asiknya ternyata jaringan koneksinya putus. Nah, itu adalah kondisional, ya. Ini saya jelaskan tadi, tiba-tiba dia disuruh membagi bilangan dengan 0, ya. Atau pengisian elemen array di luar ukuran array tersebut, atau kegagalan koneksi database, ya. Nah, ini contoh-contoh kondisi yang bisa mengakibatkan software itu error, ya. Ini ada beberapa common exception, ada arithmetic exception, ya, untuk pembagian 0, lalu ada null pointer exception, ada array index of one exception, ya. Misalnya array-nya itu ada 3 baris, tapi dia disuruh membaca baris keempat, nah, kan itu error, ya. Atau jaringan koneksi database dan server tiba-tiba terputus, ya. Ini yang sering, ya. Nah, akhirnya untuk menangani eksepsi ini ada di dunia pemrograman itu kita kenal dengan nama exception handling, ya. Yaitu menangani sendiri eksepsi dengan blok try catch. Nah, kalau yang di dunia pemrograman itu sering kita kenal dengan istilahnya try catch, ya. Nah, ini membuat ada juga misalnya kita membuat objek baru yang menjelaskan tentang eksepsi dan melemparkannya sebagai error, ya. Nanti akan kita praktikumkan, ya. Oke, kita kenalan dulu dengan blok try catch tadi, ya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi yang digunakan dalam exception handling. Ada blok try, ada blok catch, sama ada blok finally, ya. Oke. Nah, blok try itu dia digunakan untuk menempatkan kode-kode yang akan diperiksa, kode-kode yang punya potensi terjadinya exception. Itu blok try, ya. Kita blok dengan menggunakan blok try. Lalu ada juga yang namanya blok catch. Nah, blok catch itu atau tangkap, dia itu fungsinya untuk apa tadi? Fungsinya adalah untuk menempatkan kode-kode program Java yang digunakan untuk menangani sebuah exception tertentu. Jadi kalau terjadi exception di try, ya, si catch ini akan menangani, ya. Ada juga dia blok finally. Nah, blok finally ini adalah dia digunakan untuk menempatkan kode-kode program yang pasti akan terjadi walaupun terjadi eksepsi atau tidak, ya. Oke, saya ambil contoh di sini. Ini contoh, ya. Ini contoh penggunaannya. Ini kita kode yang listing program yang mungkin terjadinya eksepsi kita letakkan di try sini. Lalu oleh catch ini dia kalau misalnya terjadi eksepsi, dia akan ditangani dengan catch-catch yang sebanyak ini, ya. Oke, ini contohnya. Nah, ini contoh. Ini contoh yang tadi saya masukkan di contoh exception handling, ya. Nah, ini misalnya tadi ada sebuah bilangan 100, ya. Nah, si bilangan tadi dia disuruh dibagi dengan I, ya. Nah, I-nya ini setiap ulangan dia akan selalu berkurang dari 5 jadi 4, 3, 2, 1 sampai 0, ya. Nah, sampai dia di sini ada bilangan I, ya. Oke, ya. Nah, coba lihat di sini. Di sini saya kasih kata try, ya, tadi, ya. Kalau tadi kan yang terjadi error dia tidak ada errornya, ya. Akan ada error, ya. Tapi kalau kita try, ini saya kasih try di sini, maka itu artinya blok ini akan diperiksa. Kira-kira ada terjadi eksepsi nggak di sini, ya. Nah, baru nanti ketika dia itu terjadi eksepsi, ya, karena I-nya jadi 0, ya. 5 bagi 0 kan nggak bisa, ya. Nah, dia akan ditangani oleh bagian catch ini tadi. Ya, arithmetic, exception A, system out print, infinity, dan lain-lain. Jadi dia disuruh menjelaskan. Kalau nggak ada ini, maka ketika I-nya itu jadi 0, dia akan menjadi error, ya. Oke, ini contoh hasil running-nya, ya. Nah, ini begitu 5 masih berjalan, 4, 3, 2, 1, nah begitu di 0,
Nah, dia di 0 itu dia akan langsung menjalankan yang ini ya tadi. Bilangan per I. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis error ya yang bisa kita gunakan. Ada arithmetic, ada server, security ya, dan interoput SQL exception dan lain-lain itu bisa kita gunakan nanti. Misalnya kita lagi masukin ternyata SQL-nya error ya, ini bisa kita pakai. Nah, ini ya. Itu nanti kita akan pertimbangkan di video ini juga ya. Oke, ini ada try dengan banyak catch ya, karena eksepsinya itu ada banyak. Misalnya setiap exception itu mau kita tangani dengan exception handling yang berbeda. Nah, itu bisa kita gunakan catch yang berbeda seperti ini. Oke ya. Nah, misalnya sebelum kita ke terus, kita langsung ke prakteknya aja, jadi. Oke, kita ke prakteknya, kita buka NetBeans-nya. Nah, misalnya di UP online-nya adik-adik kemarin ya, itu kita bikin baru adik-adik. Bentar ya. Kita bikin baru. Pkik baru namanya adalah pkik exception. Ya. Nah, exception tadi itu punya di pkik di project UP online ya, kita bikin pkik baru namanya adalah exception. Nah, di exception tadi dia punya kita buat kelas baru ya. Kelas barunya itu kita kasih nama dengan nama exception ya. Tentunya seperti ini. Bentar ya. Nah, ini namanya adalah nama kelas barunya adalah kolom untuk Java ya. Insya Allah tadi udah bisa nih. Ya, jadi di project UP online kita bikin package baru namanya exception. Nah, di package baru tadi kita buat kelas Java baru namanya adalah kolom ya. Nah, ini ceritanya kita mau bikin program seperti apa? Ya. Sebentar ya. Nah, programnya seperti ini. Program sederhana seperti ini dulu deh ya. Kalian ketikkan ini ke dalam NetBeans, program sederhana seperti ini ya. Ketikkan aja ya. Jangan lupa untuk mengimport ini Java Util Scanner ya untuk sebagai scanner inputnya. Lalu ada juga input mismatch exception. Ya, ini buat apa? Nanti saya ajarkan ya. Oke ya. Nah, ceritanya ini kita mau bikin program seperti ini tadi. Kita mau bikin program untuk menghitung gaya kolom antar dua partikel ya. Seperti kita tahu di fisika dasar di semester 1 ya, bahwa kalau dua partikel itu punya muatan yang berbeda, maka dia akan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak ya, dengan rumus tertentu. Nah, ini rumusnya contohnya seperti ini, rumusnya ya. Bentar. Oh, mana? Oke ya. Maaf, ini hukum kolom. Nah, ini ya. Hukum kolom itu seperti ini adik. Nah, ini ada hukum kolom. Jadi hukum kolom itu jika misalnya ada dua buah partikel ya yang dengan muatan listrik, memiliki muatan listrik, maka akan terjadi gaya magnet gaya listrik antara dua partikel tersebut. Nah, ini rumusnya ya. Q muatan listriknya, Q muatan listrik partikel kedua dibagi sama R kuadrat. Nah, R kuadrat itu adalah konstanta ya, di mana besarnya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per sekund kuadrat ya. Itu. Nah, ini kita masukkan ke dalam sebuah program sederhana seperti ini. Ya, klik kelas kolom ya, kita masukin scanner input di sini untuk 3 inputan ya. Nah, setelah itu misalnya masukkan besar muatan partikel 1 ditampung ke dalam variabel Q1 ya. Q1.nextIn biasa. Baru kalau orang masukin yang kedua ya, dia disuruh masukin besar muatan partikel kedua ya dalam pilih kolom. Nah, ini dimasukin ke sini, integer Q2 sama dengan input 2.nextIn ya. Nah, berikutnya tadi kan ada rumus jarak ya di sini ya. Nah, di sini kan ada rumus jarak ya, R kuadrat ya. Nah, kita masukin sekarang rumus jarak. Input 3.nextIn ditampung dalam integer R ya, di mana input 1, input 2, input 3 kita cetak di cek inputnya terlebih dahulu. Ini ya. Oke, ini adalah yang adik-adik ketikkan terlebih dahulu ke dalam NetBeans ya. Nah, setelah itu rumusnya. Nah, kalau rumusnya mengacu di rumus ini tadi ya. Nah, kita sekarang bisa
ada deh ya, kita masukkan dengan misalnya ini jadi float ya, float F sebuah kaya listrik sama dengan 9.000 kali Q1 kali Q2 dibagi sama R kuadrat. Ini mengacu pada ini ya, ini mengacu pada rumus ini ya, pada rumus hitung gaya kolom ini ya. Oke, nah setelah itu print ya, besar gaya kolom antar dua muatan misalnya adalah plus F Newton ya, seperti itu. Oke, misalnya ini programnya sederhana dulu ya. Oke, kita normalkan dulu program ini ya. Seperti apa kalau kita run? Oke, kita run dulu. Tunggu. Tunggu dulu ya, masih di run programnya. Oke ya, ini program dalam keadaan normal ya. Misalnya saya masukin aja 10 milikolom ya, 10 milikolom. Lalu misalnya partikel 2 misalnya 20 milikolom ya. Nah, tiba-tiba jarak antar dua partikel itu misalnya saya normalkan aja dalam meter itu misalnya 5 meter ya. Oke, nah ini kan dia berjalan dengan normal ya. Besar gaya kolom antar dua muatan adalah 72.000 Newton antar partikel tersebut ya. Ini saya nggak tahu nih, yang penting hitungannya seperti inilah ya yang kita programkan. Kalau misalnya teorinya salah nanti bisa diganti ya. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini adik-adik ya. Kita coba sekarang kita iseng ya. Jadi kan kalau kita lihat rumusnya ini tadi ada pembagian dengan R kuadrat ya. Nah, ini kan ada pembagian dengan R kuadrat. Nah, kita coba nih sekarang. Kita iseng ya, jaraknya itu R kita kasih 0 ya. Tadi kan akan terjadi pembagian dengan sebuah angka 0 ya. Di matematika itu nggak ada. Pasti kalau di matematika itu namanya tidak terdefinisikan ya. Nah, misalnya kita coba iseng ya, R-nya ini kita masukin dengan angka 0. Misalnya kita ulang lagi program kita ini ya. Oke ya. Nah, misalnya kita masukin aja 10 lagi ya. 20 lagi. Nah, berikutnya ketika kita memasukkan jarak antar dua partikel ini, kita coba iseng ya. Kita kasih jaraknya adalah 0. Apa yang akan terjadi nih? Ya, ada warna merah di sini ya. Dia akan langsung muncul error, yaitu errornya adalah arithmetic exception. Nah, ini ya yang disebut dengan exception tadi ya. Kalau tadi saya masukin jaraknya itu bukan 0 ya, program berjalan dengan normal ya. Karena dari segi semantik, ya dari segi algoritma, oke, dari segi sintak juga nggak ada yang salah di program saya ini. Cuman ada suatu kondisi, yaitu ketika jaraknya itu saya kasih dengan angka 0. Nah, itu kan pasti akan ada arithmetic exception ya. Ini kondisi seperti ini sama misalnya ketika adik-adik main game online. Ya, main game online tiba-tiba ketika main game online tiba-tiba servernya putus. Nah, kalau servernya putus kan itu yang namanya exception handling. Gamenya berjalan oke, tapi ternyata terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan, ya, yaitu kondisi 0 tadi, kondisi server terputus, atau ketika di sini contohnya adalah pembagian dengan angka 0 ya. Nah, oleh karena itu ada yang namanya fungsi try catch. Ya. Oke, nah di sini misalnya kita selubungi dulu ya, kira-kira codingan mana yang mungkin terjadinya exception handling ya. Nah, misalnya saya letakkan try-nya di sini ada ya, saya letakkan try-nya di sini. Saya buat block try. Oke, sebentar ya. Saya kasih kurung kurawal. Nah, di sini try-nya saya kasih lagi sampai sini kira-kira ya. Oke, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, ini kan ada garis penghubung ya. Nah, tadi ada try di sini. Itu gunanya fungsi try itu adalah untuk mendeteksi ya, mungkinkah terjadi exception di bagian try ini ya. Ya, ini yang bagian yang mungkin terjadi exception kan ini ya. Karena ini ada pembagian dengan R ya. Pembagian dengan R, kalau R-nya itu 0, dia akan error seperti ini ya. Nah, ini makanya kita selubungi dulu blok yang mungkin terjadi eksepsi itu dengan menggunakan try
Nah, setelah itu kita coba sekarang kita gunakan tadi ada block try, ada block catch ya. Oke, kita coba block catch, kita masukin ya. Oke. Nah, ini misalnya yang errornya apa nih? Nah, ini kan kata di errornya adalah terjadi error karena arithmetic exception ya. Nah, kita copy dulu ini. Ctrl J di sini ya. Oke, ini misalnya kita kasih E ya. E itu simbol error ya. Oke, kalau sudah, kira-kira kalau terjadi error arithmetic exception, kita mau mengeluarkan apa ya? Ini sebentar nih. Oke, kita selubungi dulu ya. Oke, sudah muncul selubung di sini ya. Nah, misalnya kalau terjadi pembagian dengan angka 0, maka misalnya kita mengeluarkan supaya nggak error seperti ini kan error ya programnya ya. Nah, kita keluarkan dulu. Misalnya kita ingin mengeluarkan apa nih di sini ya. Kita copy dulu dari sini. Oke, misalnya ini saya ganti ada D ya. Saya ganti dengan nama apa nih saya lupa. Oke. Kedua partikel berlekatan. Kedua partikel berlekatan ya. Gaya listrik infinity. Nah, ini bukan infinity war ya, tapi infinity. Nah, misalnya seperti ini ya. Kedua partikel berlekatan gaya listrik infinity. Nah, ini kan sebelumnya kan error ya. Nah, sekarang kita coba nih. Kita ulang lagi software ini ya, tapi kita kasih jaraknya itu dengan angka 0 ya. Kita coba lagi. Oke ya. Oke, sudah oke di sini. Nah, tadi kita masukin angka misalnya partikel pertama 20, partikel kedua 10. Nah, yang ini kita iseng lagi. Kita buat sebuah kondisional yang membuat ya error ya. Misalnya jaraknya kita kasih dengan angka 0 ya. Oke. Kalau tadi sebelum ada try catch ya, apa yang terjadi tadi? Error ya, programnya langsung error. Tapi sekarang setelah kita kasih try catch seperti ini yang kemungkinan terjadi eksepsi kita kasih try, lalu catch-nya kalau ada exception error, arithmetic exception dia akan menangani ini. Kita coba ya. Kita coba masukin jarak antar dua partikel kembali 0 ya. Oke, apa yang terjadi? Nah, ternyata tidak error ya. Karena kalau terjadi arithmetic exception di bagian ini, yang di try ini ya, di bagian try ini yang sudah saya selubungi dengan block try, maka dia akan langsung ditangani oleh block catch ya, arithmetic exception E ya. Oke, nah itu tadi adalah error yang pertama. Nah, misalnya kita ulangi lagi nih software ini ya, kita ulangi lagi software ini. Saya ulangi lagi. Oke ya. Nah, ini misalnya saya iseng ya. Ini misalnya 20. Nah, ternyata di sini saya iseng. Namanya aja orang iseng kan macam-macam ya. Misalnya di sini saya nggak, seharusnya kan angka ya. Karena kan di sini integer semua nih. Ini integer. Nah, ternyata saya iseng. Saya memasukin partikel itu, namanya aja orang lagi ngetes ya, saya masukin huruf R. Nah, ya. Saya masukin huruf R. Padahal kan di sini mintanya adalah integer ya. Nah, kita coba nih apa yang terjadi di program ini ya. Wah, ternyata error ya. Padahal kan sudah ada try catch, Pak. Iya, ada try catch, tapi kan catch-nya adalah untuk arithmetic exception ya. Tapi ini kan ada jenis error lain, kondisi lain, bukan pembagian dengan 0. Ini adalah errornya apa? Errornya saya memasukkan sebuah inputan dengan tipe data yang berbeda dengan yang diminta oleh software. Software memintanya integer, tapi saya memasukinya pada dia adik yang bikin errornya. Saya memasukkannya huruf R, ya. Masukannya saya adalah huruf R. Nah, kalau gitu kita butuh multiple catch, ya. Kita bikin catch yang baru, ya. Misalnya saya bikin lagi di sini, ya, catch yang baru. Oke, saya bikin lagi di sini. Nah, cuman di sini saya bukan arithmetic exception lagi. Saya yang ini ada di input mismatch exception ya. Oke. Input mismatch exception. Nah, ya seperti ini, input mismatch exception ya. Nah, misalnya di sini
untuk menanganinya saya ingin penanganan yang lain ya. Misalnya saya ganti aja ini menjadi masukkan angka. Masukkan harus angka ya. Masukkan harus angka. Tidak boleh huruf. Nah, misalnya seperti ini ya. Masukkan harus angka, tidak boleh huruf ya. Oke, nah setelah itu sudah ya. Nah, tadi kan error ya, karena saya masukin dengan huruf R. Nah, sekarang kita coba nih, kita ulangi lagi program kita ya. Oke, ini misalnya saya masukin lagi 20. Lalu muatan partikelnya, nah ini ya, saya errornya di sini. Saya kepingin isengnya di sini. Yang seharusnya yang diminta oleh software itu integer ya. Saya masukkan di sini dengan huruf ya. Sebentar ini saya masih kedengeran ya. Halo? Halo? Ya. Suara saya masih kedengeran ya. Baik. Nah, setelah itu ini saya coba errorkan ya. Saya masukin huruf R di sini. Ya, saya masukin huruf R di situ. Kita coba enter, apa yang terjadi? Nah, ternyata tidak error lagi. Kenapa? Karena exception yang ada di sini ya, exception yang ada di blok tray ini sudah ditangani oleh catch yang kedua. Kalau catch yang pertama itu untuk pembagian dengan 0, kalau catch yang kedua itu adalah untuk masukkan harus angka, tidak boleh huruf. Ya, yaitu untuk orang-orang error yang terjadi karena user memasukkan huruf, bukan angka lagi. Ya, jadi case yang ini untuk menangani kalau misalnya terjadinya pembagian dengan 0. Nah, kalau yang input mismatch exception ini, dia berfungsi untuk ini ya tadi, untuk user-user yang memasukkan huruf, bukan angka, ke dalam software ini. Nah, akhirnya dia ditangani oleh ini, masukin harus angka, tidak boleh huruf ya. Kalau 0, pembagaiannya 0 ya bisa ya. Misalnya ini, tapi kita ulangi lagi ya. Misalnya ini 10. Ini 20 ya. Nah, ini misalnya jaraknya saya kasih 0 ya. Nah, kalau jaraknya 0 baru dia ditangani oleh yang kedua partikel berdekatan kinetic infinity ya. Tapi kalau misalnya saya errornya ganti ya. Misalnya errornya jadi orang iseng tadi ya, yang seharusnya angka jadi huruf. Nah, dia baru ditangani yang di sini ya. Nah, ini kalau misalnya di software yang sungguhan ya, misalnya game kamu kasih try catch seperti ini, nah itu bisa banyak tuh. Bisa catch-catch-nya bisa banyak, tapi yang jelas semuanya harus dihubungkan oleh sebuah diblok oleh sebuah try seperti ini. Ya, oke. Nah, kalau sudah seperti itu, baik. Oke, apa nih sekarang? Ya, baik. Sekarang ada satu lagi teori yaitu tentang truth ya. Oke, saya buka dulu teori saya tentang truth ya. Oke ya. Nah, tadi kita udah bicara tentang try catch. Nah, sekarang ada juga yang truth ya. Keyword truth. Nah, kalau truth itu versus try catch ya. Kalau truth itu adalah kita akan membuat suatu kondisi yang sebenarnya itu tidak error, kita buat menjadi error. Jadi ibaratnya kita ini adalah seorang legislator, ya, legislator di sistem demokrasi yang ingin mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Misalnya seperti itu ya. Terus versus try catch. Sebenarnya dia itu halal, ya, boleh. Tapi ternyata kita ingin membuat kondisi tersebut menjadi haram atau menjadi error. Ibaratnya kita itu mengangkangi hukum yang benar. Nah, seperti ya. Kita gunakan yang namanya adalah truth ini ya. Oke, ini contohnya tadi ya. Nah, ini ada contoh penggunaannya. Ini ada if an error occurs, maka kalau yang kondisi ini terpenuhi, maka dia akan langsung tercipta menjadi sebuah error. Ini ada throw no exception seperti ini ya. Nah, ini errornya apa ya? Oke. Nah, dengan menggunakan truth ya, kita bisa membuat exception sendiri. Kita bisa membuat peraturan sendiri. Yang seharusnya dia itu nggak error atau halal, kita membuat dia menjadi error.
dengan peraturan yang kita buat sendiri. Kita buat yang menjadi haram dengan peraturan yang kita buat sendiri. Karena kita menjadi legislator yang sombong lah ya, misalnya seperti itu ya. Oke, nah misalnya kita kembali lagi ke program kita ya, tentang terus ini. Baik ya, masukin aja 20, besar muatan partikelnya 10 ya. Nah, tiba-tiba di sini saya masukin jarak antar dua partikelnya itu negatif ya. Negatif, misalnya negatif 10. Ya, keluar sih ya, keluar. Besar kayak kolom antar dua muatan 18.000 Newton. Benar nggak? Benar ya. Tapi coba kita pikirkan nanti. Ya. Mana ada ya secara hukum memang pembagiannya udah benar ya. Pembagian dengan negatif kan boleh ya. Pembagian dengan negatif kan boleh. Bukan 0 ya. Nah, ini kan jaraknya min 10. Tapi coba kita pikir secara logika kita. Ada nggak jarak antar dua partikel itu negatif? Nggak ada ya. Jarak dua partikel itu kalau nggak 0 ya pasti adalah positif ya. Mana ada jarak negatif? Nggak ada jarak negatif. Ya. Mustahil ada jarak yang negatif. Saya misalnya gini, saya dengan istri saya berjarak 2 meter. Ada nggak saya sebutkan saya dengan istri saya berjarak minus 2 meter? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti sebenarnya min 10 ini secara matematika diperbolehkan, tapi secara logika nggak boleh ya. Nah, oleh karena itu kita akan buat kalau seorang user memasukkan jarak itu negatif, dia akan menjadi error ya. Nah, kita gunakan terus sekarang ya. Oke, nah di sini misalnya saya buat di sini ya. Kita buat kondisional, jadi ketika si user itu memasukkan R ya, sudah memasukkan R di sini, kita buat kondisional dulu, kita gunakan if ya. If misalnya R kurang dari 0. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita buat kondisional dulu di sini ya. Nah, kalau sudah baru kita gunakan true ya. Oke, saya agak lupa true ini. Bentar ya. True input. Oke. Oke, di sini ya, if R kurang dari 0 itu kita tambahkan ini lagi. Bentar ya. Oke, kita tambahkan sekarang true new input mismatch exception. Ya, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ya, ini artinya apa tadi? Kalau misalnya terjadi error ini ya, ini saya pisahkan aja ya blok ini. Nah, kalau misalnya terjadi error ini, if R kurang dari 0, ya maka dia akan langsung disuruh menggunakan kata true new ya. Dia akan dianggap sebagai error input mismatch exception. Padahal sebelumnya kalau nggak ada ini ya, kalau nggak ada ini, dia ngerjain apa tadi? Dia kerjain aja, si komputer ini ngerjain normal-normal aja. Ya tinggal bagi-bagi aja, kerjain ini aja. Nah, tapi dengan menggunakan ini, kalau misalnya seseorang user memasukkan suatu jarak itu negatif ya, kita sudah sepakat bahwa jarak negatif itu adalah jarak yang mustahil ya. Jarak itu masih positif ya. Nah, tapi kita buat dia sekarang kalau seorang user memasukkan jaraknya itu negatif, maka dia akan langsung masuk ke ini ya tadi, input mismatch exception. True new input mismatch exception. Dia dianggap sebagai error yang input mismatch exception ya. Nah, misalnya di sini kita tambahkan aja ya. Di case yang di sini kita tambahkan, masukkan harus angka dan lebih besar dari 0 ya. Tidak boleh huruf atau angka negatif. Oke ya, misalnya seperti itu. Tidak boleh huruf atau angka negatif. Ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah sekarang kita
run lagi program kita ya. Tadi kan dia kalau kita kasih angka negatif dia oke ya, bisa mengerjakan ya program ini. Nah, sekarang kalau coba kita ulangi lagi program kita. Oke, masukkan besar muatan partikel 1, misalnya kita coba 20 ya. Ini 10. Nah, ketika kita mau memasukkan jarak. Tadi kan kalau misalnya kita masukin jaraknya min 10, programnya berjalan ya. Kita coba sekarang kita masukin jarak min 10 ada deh. Ya. Nah, ternyata dia nggak mau, software ini tidak mau mengerjakan. Ya. Kenapa? Kan dia justru mengerjakannya suruh perintah ini, masukkan harus angka yang lebih besar dari 0 ya, tidak boleh huruf atau angka negatif. Justru dia mengerjakan ini. Kenapa? Ketika kita memasukkan angkanya itu negatif, jaraknya itu negatif, justru dia suruh mengerjakan yang ini. Kenapa? Ya karena kita sudah memprogram di sini bahwa kalau user memasukkan R-nya lebih kecil dari 0, maka dia akan suruh untuk mengerjakan yang dianggap sebagai error. Errornya apa di sini? Errornya adalah input mismatch exception. Nah, dia akhirnya dilempar di sini. Dia nggak disuruh mengerjakan untuk melakukan pembagian ini. Kenapa? Karena di sini sudah ditolak. Ya. Input mismatch exception, ya. Sudah error ya, nggak boleh lanjut ke sini. Nah, dia langsung loncat ke sini nih, cache yang ini. Ya. Nah, itu ya, itu yang software yang akan ada dibuat. Sekarang tugasnya tadi yang saya tambahkan di sini, buat supaya software ini ya, kalau misalnya terjadi error seperti ini, dia akan langsung mengulang ke sini lagi, ya, mengulang ke tray yang ada di sini. Ya, dia akan langsung mengulang ke sini. Coba bikin, sempurnakan softwarenya, sehingga kalau misalnya terjadi error macam-macam ya, misalnya pembagian dengan angka 0, atau user iseng masukin angka negatif, atau misalnya user masukin angka kurang dari jaraknya kurang dari 0 misalnya, maka dia akan langsung ulang ke bagian ini ya, masukin besar muatan partikel 1, partikel 2. Nah, ini ya. Itu silakan bikin softwarenya itu supaya kalau misalnya terjadi exception, error ya, maka dia akan langsung ulang kembali ke sini, masukin besar muatan partikel 1 dalam mini kolom. Kalau ada kesalahan, dia langsung diminta untuk ulang lagi ke sini ya. Oke, ya. Oke, itu dulu ya dari saya untuk pertemuan tentang exception handling ini. Jadi kita udah belajar tentang block trackage ya, tentang bagaimana kita mendeteksi exception lalu ditangani. Lalu kita juga tadi belajar tentang throw ya, dimana kita mau bikin exception dengan kehendak kita sendiri. Kita yang bikin peraturan ya, kondisi apa yang kita anggap sebagai exception sehingga dia pindah ke sini. Nah, tugasnya tadi adalah bikin perulangan, bikin looping. Kalau setelah cache ini ya, dia akan langsung ulang lagi kembali ke tray yang ada di sini. Disuruh minta data yang benar. Kalau salah tolak, dia langsung minta data baru yang benar ya. Nah, itu silahkan kembangkan software ini ya, codingan ini ya. Oke. Itu untuk pertemuan kita tentang block trackage ya. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.